Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan materi statistika. Di SMP mungkin kalian sudah pernah belajar terkait materi statistika seperti gambar background yang ada di belakang ini. Ada beberapa tampilan gambaran terkait dengan statistika. Sini ada diagram batang, ada diagram lingkaran, yang semuanya itu menunjukkan data-data. Sebagai contoh, misalnya ini. Yang sedang terupdate adanya info penyebaran virus corona di Indonesia. Di sini digambarkan terkait dengan kasus, ada yang meninggal, ada yang sembuh, ada juga beberapa peta sebaran. Nah, data-data yang ada di sini ini semuanya menunjukkan data-data dari statistika. Ya. Coba kalian bayangkan ketika data-data ini hanya dituliskan menggunakan kalimat atau kata-kata, tentunya ini akan menyita banyak tempat. Tetapi ketika ini didesain sedemikian rupa sehingga data-data yang ada di sini lebih mudah untuk dipahami. Sebagai contoh ini, info terupdate untuk pertanggal 11 Oktober 2020, Indonesia menempati urutan ke-20 dengan total kasus 333.449 jiwa. Yang meninggal sudah sekitar 11.844 dengan jumlah penduduk 269.603.400 jiwa. Ya. Sehingga bisa diketahui bahwasanya angka kematian ya ini 44 jiwa per 1 juta penduduk. Nah, data-data ini semuanya menunjukkan data dari statistik. Ya, biar kalian lebih paham ya bagaimana cara penyajian statistika yang sebenarnya, nah kita pelajari dari awal ya, mulai dari pengertian sampai nanti sampai proses hitung-hitungan. Ya, untuk yang pertama kita belajar terkait dengan pengertiannya. Ya. Statistika. Ya, statistik ini ada dua pengertian yang berbeda. Yang pertama statistik, yang kedua statistika. Ya. Nah, yang pertama dulu ini statistik. Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka atau bukan angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Nah, jadi yang namanya statistika itu wajib berupa kumpulan fakta. Nah, kalau misalnya tidak berupa fakta atau hanya tulisan saja yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, fakta kan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kalau tidak menggambarkan fakta itu berarti bukan bagian dari statistik. Bentuknya itu apa? Bentuknya itu bisa berbentuk angka, bisa juga berbentuk yang bukan angka. Ya. Kalau angka jelas, ya, berarti disajikan dalam bentuk bilangan. Ya, sebagai contoh yang tadi saya sampaikan di sini, nah ini data yang ada di sini, ini ada beberapa data yang menunjukkan angka, misalnya ini, ya, ini data-data yang menunjukkan angka. Ya. Terus data-data yang bukan angka, ya, misalnya ini data yang terkait dengan bukan angka. Ada konfirmasi, ada pasien sembuh, ada pasien yang meninggal dunia, ya. Itu data-data yang bukan berupa angka. Nah, ini data-data yang berupa angka seperti ini.
Jadi saya sampaikan kembali, statistika adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka atau bukan angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel, ya. Wujudnya bisa daftar atau tabel, yang jelas harus menggambarkan suatu persoalan. Nah, contohnya tabel yang tadi itu kan menggambarkan suatu persoalan terkait dengan kondisi terkini perkembangan terupdate dari virus COVID-19. Kemudian statistika. Nah, kalau statistika ini adalah ilmunya, ya. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan, serta membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Ya. Jadi cara mudahnya, yang namanya statistika adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengumpulan data. Ini proses yang awal ya, mengumpulkan data, terus datanya diolah, terus setelah diolah baru dianalisis, yang akhirnya sampai penarikan kesimpulan. Jadi kalau yang di atas ini statistik, berarti kumpulan faktanya. Kalau statistika adalah ilmunya, ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan untuk memperoleh kumpulan-kumpulan fakta tersebut. Oke, lanjut ya. Nilai dari pengolahannya, statistika digolongkan menjadi dua, ya. Yang pertama, statistika deskriptif, yaitu metode statistika yang menggambarkan statistik yang berupa kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Jadi statistika deskriptif ini adalah bagian dari statistika yang masih tahapan awal. Proses awal yaitu baru mengumpulkan data, mengolah, sampai menyajikan. Ya, penyajian statistikanya nanti bisa berupa tabel, grafik, ataupun diagram. Beberapa hal yang terkait dengan statistika deskriptif, diantaranya yang pertama ada distribusi frekuensi. Nah, kalau distribusi frekuensi itu kegiatan untuk menyusun data dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar, yang kemudian disajikan dalam bentuk diagram. Ya, mungkin kalian selama belajar di sekolah pernah melakukan hal-hal yang terkait dengan distribusi frekuensi. Misalnya yang kaitannya di kelas itu menyusun atau membuat presensi, itu kan disusun dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Hurufnya, namanya itu dituangkan dari huruf abjad, dari huruf A, B, C sampai Z. Ini juga merupakan bagian dari distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, ukuran pemusatan. Nah, ini digunakan untuk mengetahui data itu terpusat di mana, ya. Nah, untuk mengetahui pusat dari data, kalian bisa menggunakan yang namanya rata-rata hitung, modus, median, rata-rata harmonis, ataupun rata-rata geometris. Nah, mungkin di SMP kalian baru belajar tentang rata-rata hitung, modus, dan median. Nah, nanti di SMK ada tambahan ini. Ternyata rata-rata itu bukan cuma rata-rata hitung, tapi ada rata-rata harmonis dan juga ada rata-rata geometris. Ya. Kemudian yang C, ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana data itu menyebar. Nah, untuk mengetahui penyebaran dari data itu, kalian bisa menggunakan ilmu, diantaranya adalah rentangan. Rentangan itu sama aja jangkauan. Terus bisa juga menggunakan simpangan rata-rata, ya, untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Kemudian bisa menggunakan varian, itu untuk mengukur jenisnya atau ragam dari datanya. Kemudian bisa juga menggunakan simpangan baku.
Kemudian yang kedua, ada yang namanya statistika inferensial atau nama lainnya adalah statistika induktif, yaitu bagian dari ilmu statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan mengenai populasi. Ya, jadi bedanya kalau statistika deskriptif ini tahapannya masih awal, sedangkan statistika inferensial atau induktif ini bagian dari statistika yang sudah sampai ke proses penarikan kesimpulan mengenai populasi. Hal-hal yang berhubungan dengan statistika inferensial diantaranya ini. Yang pertama, melakukan penaksiran tentang karakteristik dari populasi dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel. Ini juga merupakan bagian dari menarik kesimpulan. Kemudian yang B, membuat prediksi atau peramalan tentang masalah untuk masa yang akan datang. Ini juga bagian dari penarikan kesimpulan. Terus yang C, menentukan ada atau tidaknya asosiasi antar karakteristik. Kemudian yang D, pembuatan kesimpulan secara umum mengenai populasi. Jadi keempat yang tadi saya sampaikan ini semuanya berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan penarikan kesimpulan. Kemudian kegunaan dari statistika. Manfaat statistika itu banyak banget. Ini saya sampaikan terkait dengan manfaat dari statistika dalam bidang bisnis, diantaranya dalam bidang produksi seperti penawaran, ilmu penawaran, permintaan, ada perbandingan jumlah produksi, terus ada hal-hal yang terkait dengan penetapan standar mutu. Contoh yang lain dalam bidang konsumsi, misalnya hal-hal yang terkait dengan menjelaskan bagaimana pola konsumsi, terus standar tingkat hidup masyarakat, daya beli masyarakat. Contoh dalam bidang akuntansi, misalnya seperti penilaian aktiva penyesuaian yang berhubungan dengan perubahan harga serta hubungan antara ongkos dan volume produksi. Dalam bidang pemasaran dan perdagangan seperti penelitian tentang skala prioritas konsumen, penaksiran potensi pasar, penetapan harga, serta efektivitas promosi. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan data statistika. Data statistika itu adalah segala keterangan atau fakta mengenai suatu persoalan yang bisa berbentuk kategori atau bilangan. Ya. Ini yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Jadi yang namanya data statistika itu berhubungan dengan keterangan. Jadi semua keterangan atau fakta mengenai suatu persoalan yang bisa berbentuk kategori. Kategori berarti wujudnya bukan angka. Ya. Bukan angka. Seperti misalnya ketika kalian di kelas ada anak yang tidak berangkat sekolah, itu ada beberapa kategori, misalnya ada yang sakit, ada yang izin, ada juga yang tanpa keterangan. Itu data yang berupa kategori. Kemudian data yang berupa bilangan, ini wujudnya angka. Ya, wujudnya angka. Misalnya data di kelas, jumlah siswa yang berangkat itu berapa anak, ya, berapa siswa. Kemudian yang sakit berapa, ya. Atau mungkin data-data yang lain yang terkait dengan data kesiswaan, misalnya yang kaitannya dengan data jarak, atau mungkin data yang kaitannya dengan alat transportasi yang digunakan oleh anak, misalnya yang naik sepeda berapa jumlahnya, yang naik angkot berapa jumlahnya, atau yang menggunakan sepeda motor itu berapa. Itu semuanya data yang termasuk kategori bilangan.
Nah, untuk mengumpulkan data, tentunya data yang diperoleh supaya kualitasnya baik, itu ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Di antaranya yang pertama, data tersebut itu harus objektif. Nah, objektif itu artinya apa? Harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi datanya itu tidak dibuat-buat, apa adanya. Itu namanya objektif. Kemudian datanya harus relevan. Maksudnya relevan itu apa? Harus berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Ini kalau kaitannya dengan penelitian. Ya, hukumnya harus ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Kemudian syarat yang ketiga harus up to date. Up to date itu artinya ya kekinian, ya, sedang zamannya, atau istilah lainnya harus tepat waktu. Kemudian syarat yang keempat, data yang baik itu harus dapat dipercaya. Artinya apa? Harus jujur dan diperoleh dari sumber yang tepat. Ya. Jadi datanya harus jujur, dan sumber atau cara mendapatkannya ya harus diperoleh dari sumber yang tepat. Misalnya untuk kasus COVID, ya dari sumber yang tepat, misalnya ya rumah sakit, ya, atau instansi-instansi, dinas-dinas yang terkait dengan yang untuk mengumpulkan data terkait dengan jumlah kasus COVID. Kemudian yang kelima, data yang baik itu harus representatif. Artinya harus menggambarkan keadaan populasinya. Ya. Menggambarkan keadaan secara umum. Jadi walaupun nanti datanya diambil secara sampel sebagian saja, tapi harus menggambarkan keadaan secara umum, secara keseluruhan atau keadaan populasinya. Terus berikutnya ada istilah populasi dan sampel. Kalau populasi itu artinya keseluruhan dari data, ya, keseluruhan dari data yang terdiri atas semua nilai yang mungkin dari suatu variabel. Intinya keseluruhan data. Kemudian ada data sampel. Kalau sampel itu merupakan bagian dari data populasi, atau himpunan bagian dari data populasi tersebut. Sebagai contoh, misalnya ada suatu penelitian terkait dengan misalnya data tentang banyaknya siswa yang menggunakan narkoba di suatu kabupaten, ya. Kasus narkoba di suatu kabupaten. Nah, kalau kita bicarakan data populasi, berarti ya semua siswa di kabupaten tersebut, misalnya Kabupaten Kebumen, berarti semua siswa di Kabupaten Kebumen itu merupakan data populasi. Nah, bedanya dengan data sampel, ya, bagian dari populasi tersebut. Berarti bukan semuanya, tapi hanya bagian dari populasi tersebut. Misalnya diambil salah satu SMK di Kabupaten Kebumen, misalnya SMK Pegombong, diteliti seberapa banyak siswa yang menggunakan narkoba, ada atau tidak. Nah, nanti siswa SMK Pegombong itu merupakan sampel untuk meneliti kasus narkoba yang ada di Kabupaten Kebumen. Kemudian untuk mengumpulkan data, ya, caranya mengumpulkan data bisa dengan wawancara. Berarti kalau wawancara berarti tanya jawab secara lisan. Kemudian bisa juga menggunakan metode angket atau kuesioner. Berarti istilah lainnya ini wawancara tapi secara tertulis. Kalau wawancara ini lisan, kalau angket secara tertulis. Kemudian bisa juga menggunakan metode pengamatan atau istilah lainnya observasi. Berarti datanya itu diamati. Boleh juga menggunakan metode dokumentasi, ya.
dokumentasi, berarti berupa data, ya, bisa diambil dari dokumentasi data-data yang berupa angka, atau mungkin bisa berupa gambar, atau mungkin video. Ini dokumentasi. Itu 4 langkah atau 4 cara yang bisa digunakan untuk proses mengumpulkan data. Kemudian yang berikutnya, macam-macam data. Data itu ada yang disebut dengan data tunggal. Data tunggal itu data yang belum tersusun atau belum diklasifikasikan menurut tingkatannya. Jadi datanya masih asli, belum diolah. Contohnya ini, data nilai ulangan matematika dari 8 siswa. Kalau di sini menunjukkan nilai ulangan dari 8 siswa, ya, nilainya ada 8 ini. Ada yang dapat 5, yang dapat 6 ada 3 anak, yang dapat nilai 7 ada 2 anak, ada yang dapat nilai 8 hanya 1 anak, ada yang dapat nilai 9. Ini totalnya ada 8 nilai, ya. Jadi datanya masih asli, belum diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya. Nah, lawannya adalah data kelompok. Kalau data kelompok adalah data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan golongannya. Sebagai contoh ini, data nilai matematika dari 40 siswa. Nah, kalau misalnya datanya berupa data tunggal, berarti ya disebutkan nilainya ada 40. Berapa-berapanya nilainya itu kelihatan jelas. Nah, tapi kalau data kelompok, ya, ini nilainya sudah diklasifikasikan berdasarkan golongan atau tingkatannya. Nah, misalnya kalau sudah digolongkan seperti ini, yang nilainya 51 sampai 60 ada 2 orang. Yang nilainya 61 sampai 70 ada 15 orang. Kemudian yang nilainya 71 sampai 80 ini ada 18 orang. Yang nilainya 81 sampai 90 ada 5 orang. Nah, ini totalnya kalau dijumlah 40 siswa. Ini kan sudah diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya, mulai dari nilai yang terendah, terus nilai yang sedang, ya, sampai nilai yang tingkatannya paling tinggi, ya. Nah, kelemahan dari data kelompok ini tidak bisa menunjukkan data yang sebenarnya, ya. Jadi kalau ditanyakan misalnya berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 65, nah, tidak bisa kita ketahui secara persis karena di sini hanya ada data yang nilainya 61 sampai 70. Berupa rentangan data ada 15 orang. Nah, yang nilainya persis 65 sudah nggak kelihatan. Beda ketika datanya itu disajikan dengan model data tunggal, lebih jelas, ya, lebih rinci, ya. Tapi membutuhkan penulisan yang cukup banyak kalau misalnya datanya disajikan dalam bentuk data tunggal. Kemudian jenis data yang lain ada data kualitatif, berhubungan dengan kualitas. Nah, kalau data kualitatif berarti datanya tidak berupa angka, ya, karena menunjukkan kualitas. Nah, berarti berupa kategori. Misalnya penjualan merosot, mutu barang baik, karyawan resah, harga daging naik. Nah, ini kan semuanya berupa kategori, ya. Berarti kaitannya dengan kata sifat, ya, kata sifat. Seperti data presensi di kelas itu ada yang berupa data kualitatif, ada sakit, izin, atau alfa. Itu data kualitatif. Ada juga misalnya data yang terkait dengan golongan darah. Misalnya ada golongan darah A, ada golongan darah O, ada golongan darah AB. Itu juga terkait dengan kategori data kualitatif. Kemudian ada yang namanya data kuantitatif. Kuantitatif berarti, kalau kuantitatif berarti menunjukkan banyaknya, ya, jumlah. Berarti wujudnya
harus berupa bilangan ya. Jadi yang namanya data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Misalnya ini, produksinya 100 unit. Nah, ini kan 100-nya ini menunjukkan bilangan. Jumlah karyawan 40 orang. 40 ini juga menunjukkan bilangan. Tinggi rata-rata siswa 160 cm. 160 ini juga data yang wujudnya bilangan. Kemudian ada keuntungan Rp25.000. Ini juga datanya berupa bilangan. Jadi yang namanya data kuantitatif, datanya semuanya berbentuk bilangan. Kemudian untuk data yang berupa bilangan ini ada dua jenis ya. Yang pertama ada yang namanya data diskrit. Yang kedua ada data yang namanya data kontinu. Perbedaan antara diskrit dengan kontinu. Kalau diskrit ini datanya diperoleh dengan cara menghitung. Ya, diperoleh dengan cara menghitung. Kalau data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur. Nah, mungkin kalian tahu perbedaan antara menghitung dengan mengukur. Kalau menghitung itu hasilnya lebih eksak, ya, hasilnya lebih pasti. Bukan ilmu perkiraan. Ini kalau menghitung. Sedangkan kalau hasil mengukur, ini hasil yang tidak eksak, ya. Hasilnya diperoleh dari perkiraan. Ya. Contohnya ini, yang data diskrit, yaitu data yang diperoleh dengan cara menghitung. Jumlah karyawan 1.000 orang. Nah, tahunnya 1.000 orang ini kan diperoleh dengan cara menghitung. Bukan mengukur ya, tapi menghitung. Kemudian keuntungan Rp10.000. Ini juga tahunnya 10.000, berarti kan diperoleh dengan cara menghitung. Penjualan 50 unit. 50 unit itu juga diperoleh dengan cara menghitung. Ya, ini semuanya hasilnya adalah pasti atau eksak. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur. Mengukur tadi sudah saya sampaikan, hasilnya berupa perkiraan. Contohnya, tinggi badan 170 cm. Kenapa ini diperoleh dari hasil perkiraan? Bisa diperoleh 170 cm, ini hanya ilmu perkiraan. Jadi misalnya ada dua orang yang mengukur tinggi badan, tentunya hasilnya itu akan ada selisih atau terpaut, ya, terpaut berapa senti atau mungkin berapa mili, ya. Ini kalau satuan yang paling kecil sentimeter, ya mungkin hasil pendekatan 170-nya, ya. Sebenarnya 170 bisa lebih bisa kurang, ya. Misalnya 170 cm masih lebih 1 mili. Nah, 1 milinya ini kan diabaikan. Nah, makanya hasil ini 170 cm ini merupakan hasil dari mengukur, karena ilmunya adalah ilmu perkiraan. Hasilnya tidak eksak. Contoh yang lain, penarikan listrik 150 kW per jam, ya, untuk tiap bulannya. Ya. Tahunnya 150 kW per jam. Nah, ini diperoleh dari hasil mengukur. Alat ukurnya berupa apa? Berupa meteran listrik, ya. Tergantung dari tingkat ketelitian dari alat meteran listrik tersebut. Kadang ada meteran listrik yang kurang peka dalam mengukur jumlah pemakaian listrik, sehingga mengakibatkan yang diukur itu yang harusnya 150, ya, mungkin malah tertulis kurang dari 150, karena hasil ini adalah diperoleh dari hasil mengukur perkiraan. Terus suhu badan ini 38 derajat Celcius, ini juga hasil mengukur 38. Mungkin ketika diukur menggunakan alat ukur yang lain mungkin bisa terpaut,
atau ada selisih angka, ya. Jadi hasil mengukur ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan perbedaan hasilnya, tergantung dari alat ukur yang dipakai, terus tingkat ketelitiannya itu berapa, teliti atau tidak. Nah, ini akan menyebabkan angka dari hasil ukuran ini akan beda-beda, ya. Itu perbedaan antara data diskrit dengan data kontinu. Jadi saya ulang, kalau data diskrit diperoleh dengan cara menghitung, hasilnya eksak pasti, ya. Data kontinu diperoleh dari hasil mengukur. Kemudian jenis data yang kelima ada yang namanya data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan. Nah, biasanya untuk data primer ini datanya ruang lingkupnya masih kecil, ya, tidak terlalu banyak. Misalnya kalian ingin mengetahui jumlah bapak dan ibu guru di sekolah kalian. Nah, ini bisa kalian olah sendiri, bisa kalian hitung sendiri, ya. Karena jumlahnya kan tidak terlalu banyak, sehingga bisa diolah sendiri oleh kalian. Ini termasuk data primer, ya. Sedangkan kebalikannya ini data sekunder. Kalau data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi dari pihak lain, ya. Nah, ini ruang lingkupnya biasanya cakupannya besar, ya. Tidak mungkin perorangan itu bisa mengolah sendiri. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh misalnya jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen. Mungkin kalau misalnya ada orang yang disuruh menghitung secara pribadi jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen, tentunya tidak akan sanggup. Nah, untuk memperoleh data ini, ya udah, kita bisa memperolehnya dengan cara mengambil data sekunder, diperoleh dari pihak lain, ya, pihak lain dalam bentuk yang sudah jadi, ya. Bisa ngambil dari data kependudukan, ya, atau data-data yang lain dalam bentuk yang sudah jadi, ya. Itu kalau kaitannya dengan jumlah penduduk, atau diambil dari Badan Pusat Statistik yang menangani tentang jumlah penduduk. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan di dalam suatu organisasi. Internal berarti di dalam. Sebagai contoh, data pegawai, data keuangan, data peralatan, data pemasaran, data produksi. Ini kan semuanya menggambarkan keadaan di dalam suatu organisasi. Terus yang kedelapan ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar. X berarti di luar organisasi. Misalnya data daya beli masyarakat. Nah, ini kan menggambarkan kondisi di luar, ya. Data saingan dari barang yang sejenis, juga data yang diperoleh dari di luar organisasi tersebut. Data perkembangan harga, dan juga keadaan ekonomi dan sebagainya, ya. Nah, sebagai pendawalan saya kira itu dulu yang harus kalian pahami terkait dengan statistik, ya, atau mungkin tadi ada dua istilah, ada statistika, ada statistika. Semoga kalian bisa memahami terkait dengan ilmu yang nantinya akan kita pelajari terkait dengan materi statistik, ya. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.